Ya, misalnya kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang wacana pembatalan pelantikan Kapolri terpilih dan masih bersama Komisioner Kompolnas dan juga anggota tim kuasa hukum Budi Gunawan. Bang Rasman, singkat saja Bang, apa advice dari tim kuasa hukum terhadap tidak hanya sebenarnya Mensesnek, ada dari awal-awal juga kan ada beberapa yang menyarankan agar Budi Gunawan mundur dan itu akan membuat kerja presiden akan lebih mudah seperti itu. Nah, kenapa saya komentari tentang Pratikno selaku Mensesnek? Karena itu bukan kompetensi dia dan bukan kewenangan dia. Dan itu menjadi beban bagi presiden. Yang saya ingin kritisi adalah tim 9. Ini Buya Syafi'i Ma'arif ini apa ini? Kok ada telepon dari presiden, ini menurut beliau ya, terus dikatakan tidak akan dilantik. Itu bukan bahasa seorang negarawan, tokoh. Tim 9 itu tidak punya kewenangan dalam undang-undang untuk bisa memutuskan apa yang mau mereka lalu presiden putuskan. Tidak. Watim Pres itu yang konstitusional, jelas kedudukan hukumnya. Tapi bukan berarti Watim Pres, bukan berarti tim 9 yang disebut dengan tim independen itu tidak bisa memberikan masukan. Ya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah tim independen itu terdiri dari orang-orang yang independen sehingga dia dapat memberikan masukan yang independen. Nah, pertanyaan saya dan saya ingin sampaikan di sini, Pak Ugroseno sebelum menjadi anggota tim 9 itu bicaranya pun sudah tidak jelas dan dia tidak independen, mengarah kepada KPK. Oke? Begitu juga dengan Pak Jimli. Sebelum ada pengumuman dari tim 9 yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif pun beliau sudah bicara duluan. Yang independen itu dia independen sebelum masuk tim dan independen sebelum ada putusan tim. Begitu. Sehingga dia sama'an wa ta'atan. Ada saya dengar, saya patuhi. Itulah yang menjadi putusan mereka yang ada dalam tim itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini berpengaruh kepada presiden? Saya masih melihat bahwa presiden sebenarnya ini masih main catur. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Dan akhirnya dia akan mengambil keputusan. Advis kami kepada Pak BG, apakah beliau harus mengundurkan diri? Tidak ada keharusan mengundurkan diri. Karena ini ada dua hal yang melekat sekarang di pundak beliau. Satu, beliau adalah calon kepala kepolisian Republik Indonesia yang minus dilantik karena de jure sudah. Yang kedua, produk politik dan produk hukum sudah melekat di diri beliau. Jadi sampai kapanpun tidak akan disarankan untuk mengundurkan diri? Kita tidak sarankan mengundurkan diri karena beliau harus buktikan bahwa beliau bersih. Dan masalah mengundurkan diri ini sudah terjadi kepada puluhan orang di Republik ini. Coba lihat Pak Surya Dharma Ali. Diminta juga mengundurkan diri, Bang. Untuk alasan moralitas. Nah, tapi faktanya sampai hari ini sudah 8 bulan pun beliau belum dipanggil-panggil. Artinya kalau beliau teruskan dulu jabatan menteri itu sampai selesai dan sekarang sudah berganti kabinet, tidak ada di situ. Jadi ada terjadi momentum dan karakter assassination sehingga orang menduga KPK berlindung di balik penegakan hukum tapi bermain pada kepentingan pribadi. Kita cinta KPK. Nah, Pak Nasir, kalau tadi kan salah satu opsi itu sebenarnya kan disediakan, kalau menurut dari Andi Wijayanto kan ada 6 opsi yang sebenarnya saat ini sedang dipertimbangkan oleh Presiden. Salah satunya opsi adalah ketika Budi Gunawan mengundurkan diri. Kalau dari Kompolnas, tanggapan terhadap opsi lain atau mungkin mengundurkan diri mungkin itu akan menjadi yang paling solusi yang paling baik? Atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya Kompolnas ini kan diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi katakanlah sebagai instrumen atau perangkat kepresidenan, memperkuat presiden dalam rangka pengawasan kinerja dan integritas Polri. Jadi selain itu ada tugas khusus untuk memberikan pertimbangan dalam pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Nah, dalam konteks itu untuk diketahui sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kami itu melakukan look after atau melihat-lihat, mencatat-catat calon Kapolri itu bukan dalam satu malam, bukan dalam satu minggu, tapi itu satu tahun sebelumnya kita sudah lihat-lihat, sudah cari tahu kalau nanti ini bagaimana dan sebagainya. Nah, ketika Budi Gunawan, ketika ditanyakan apakah sekarang kemelut ini, apakah kita sudah siap dengan calon? Loh, kita punya buku itu ada begitu banyak. Begitu beliau bilang minta, kita langsung bawa. Nah, sudah mengerucut tidak sih apakah nama-nama yang kemarin tidak terpilih dari Budi Gunawan? Kalau pertanyaannya bagaimana situasi calon seperti ini ya, untuk diketahui kemarin itu kan kita membawa
Nah, ini yang Pak Graciano tidak tahu, tapi kemudian beliau bicara di luar. Beliau bilang anak kecil pun bisa. Semua 9 nama itu semua dibawa, semua yang bintang 3 dibawa. Itu beliau tidak ngerti masalah. Itu yang saya sayangkan. Jadi begini. Kalau nama yang kemudian tadi kan pertemuan lagi 29 Januari sudah bertemu lagi dan presiden kan, berarti kan ada membahas nama-nama lagi. Ini namanya termasuk 4 orang ini. Ingin saya sampaikan. Jadi nama itu sebetulnya dari 9 nama yang kemarin ada itu kalau kita potong yang 2 tahun, 2 tahun itu hanya keluar 4 nama. Nah ini dia, Komjen Budi Gunawan, Suhardi Alyus, kemudian Komjen Dwi Priyatno dan Komjen Putut Boriseno. Benar, ini yang 2 tahun. Tapi kemudian yang 2 tahun ini tentu sekarang kita harus perbaiki. Karena sudah Pak hilang Budi Gunawan misalnya dianggap tidak. Kemudian yang kedua, Pak Suhardi Alyus itu kita anggap saat ini dengan perkembangan terakhir beliau tidak eselon 1 lagi di Mabes Polri. Beliau juga angkatan kita anggap angkatan terlalu muda. Maka untuk soliditas dari Polri itu angkatan muda, angkatan 85 itu kita sementara itu kita potong. Sehingga tinggal 2 di sana, Pak Putut sama Pak Dwi, ya kan? Nah, kemudian karena kita juga memberikan wawasan yang lain kepada Bapak Presiden. Ini seandainya diminta, saya buka aja. Seandainya diminta. Tapi belum diminta. Belum, tapi diskusi ada. Diskusi ada. Adrianus itu yang keliru. Nah, jangan Bapak sebut-sebut Adrianus. Adrianus itu sudah benar, ngomongnya juga benar. Cuma ya kan bisa saja itu pembahasan, Bang. Apa sudah dibahas sama Kompolnas di dalam? Wah, kita bahas itu selalu bahas. Bukan, maksud saya kan dia mengatakan sudah mengkerucut, mengambil nama segala macam. Iya, itu dari 2. Sedang saya sebut, janganlah marah. Kita sama Nasution, bagaimana cepat marah. Jadi 2 sudah ada. Nah, kemudian kita perluas itu. Karena dalam diskusi juga Bapak Presiden bilang, kalau tidak 2 tahun bagaimana? Ya bisa saja Pak. Dalam keadaan emergensi seperti ini bisa saja tidak 2 tahun. Sehingga ditambahkan nama dari Pak Badrudin Haiti. Memang beliau tinggal 16 bulan. Nah, kalau Komjen Anang Iskandar? Karena Pak Badrudin Haiti masuk 16 bulan, maka Pak Anang Iskandar juga masuk. Jadi itulah nama. Nah, kemudian ada penambahan 1 bintang 3. Pak Budi Waseso. Itu juga harusnya masuk. Tapi ini kan belum masuk. Maksudnya belum diantar surat itu ke sana. Belum diminta. Cuma kalau Anda tanya dan masyarakat semua sudah tahu daftar nama-nama itu, ya udah kita bicara apa adanya. Bicara apa adanya. Nah, Bang Rasman, ini kita berandai-andai nih. Kemungkinan mungkin yang kalau terburuk bagi tim kuasa hukum yaitu ketika misalnya Presiden Jokowi benar-benar membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Saya hanya merujuk kepada statement Presiden Jokowi ketika beliau didampingi oleh Wakil Presiden berbicara di Istana Negara, menyatakan bahwa ini Pak Komjen Pol Budi Gunawan bukan dibatalkan pelantikannya, tapi ditunda. Ingat itu, rakyat akan ingat itu, ditunda sampai dengan proses berikutnya. Nah, sekarang apa yang mendasari untuk tidak dilantik? Kita akan beliau bahas sendiri itu yang mengatakan. di segmen berikutnya. Tahan sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.